Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good afternoon everyone. How are you today? Hopefully that you are fine. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Now, we are coming into meeting 13. Nggak terasa udah di meeting ke-13 aja. And we would like to learn about new topic ya. Automatically setiap pertemuan pasti topiknya berbeda-beda. And today we are going to have a topic about email. Saya percaya banget ya bahwa teman-teman ini pasti sudah terbiasa untuk menggunakan email. But maybe there are some that you should know. Ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu ya. The first thing first about the definitions of email. So what is email? Email is electronic mail, right? Dia adalah pesan yang dikirimkan secara elektronik and often abbreviated as email or E with M-nya caps lock ya, lebih gede hurufnya. So email is any method of creating, transmitting, or storing primarily text-based human communications with digital communication system. Jadi email merupakan pesan yang dibuat, yang dikirimkan ya melalui komunikasi secara digital. So, it needs connectivations with internet ya. Jadi dia membutuhkan koneksi ke dalam internet. Nah, perbedaannya dengan mailing zaman dulu tuh disebut dengan conventional mail ya, atau yang kita tahu tuh surat yang menggunakan pos. Ya, surat pos itu disebut dengan conventional mail dan biasanya dia juga disebut dengan snail mail. Kenapa kok snail mail? Karena pergerakan surat pos itu kan membutuhkan beberapa hari untuk sampai ya teman-teman dulu sebelum ada internet itu ngirim satu surat aja tuh butuh kayak 2 minggu baru sampai ke alamat tujuan gitu ya. Rather than sekarang tuh kayak life simpler, lebih easier to communicate by using internet gitu. Nah ini buat pengetahuan teman-teman saja bahwa dulu tuh ada yang namanya snail mail atau surat pos ya. Dulu zaman saya itu sekitar tahun 2001 itu ya saya nulis surat ke paman saya yang ada di Swedia, wish. Itu sampainya 3 bulan gitu. Dan beliau juga kirim balik surat itu juga lama juga sampainya gitu. Sekarang mah udah yang kayak tinggal WA aja udah nyampe gitu ya. Nah, email tuh biasanya lebih official ya teman-teman ya. Kita tuh kalau berkomunikasi dengan orang yang office, yang officially dia punya jabatan dan punya apa ya, kayak hal-hal yang perlu diperhatikan kepentingannya, kita pakai email untuk menjaga keresmiannya gitu ya. Nah, email has both similarities and differences with more conventional postal services. Sebenarnya email sama snail mail itu juga punya beberapa persamaan dan juga perbedaan. Yang pertama, automatically, first, message are posted electronically to individuals at specific address, much like conventional mail. Jadi, sama-sama punya penerima, gitu ya. Perbedaannya adalah, kalau yang email, yang electronic mail, itu penerimanya menggunakan email server. Misalnya kayak Gmail, Yahoo, atau menggunakan bsi.ac.id gitu ya. Itu email server. Kita tinggal nulis aja alamat penerimanya. Misalnya sylviandaputriarito@gmail.com and it's done. Perbedaannya dengan conventional mail sama-sama punya penerima, cuman dia itu harus ditulis alamat rumahnya gitu kan, atau alamat kantornya gitu. Sehingga tidak kayak mungkin tidak tidak bisa secara langsung ke satu individu gitu ya, karena menuju ke kantor atau bahkan ke rumahnya yang menerima mungkin ibunya atau
ya staff lain gitu ya kalau misal di kantor. Nah, the address denotes the computer that the individual employs as a mail server ya. Yang udah saya sampaikan tadi bahwa kalau yang digital yang email tuh pakainya a mail server di mana dia harus menggunakan specific network atau koneksi ke internet. Apabila tidak ada koneksi ya nggak kekirim juga emailnya ya. Nah, ini adalah beberapa cara bagaimana email itu bekerja. You can see from this end user A ya. Jadi orang yang mau mengirimkan email itu disebut dengan sender ya, pengirim. Pengirim ini akan mengirimkan pesan nih menggunakan email. Dia harus memastikan bahwa pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik apabila dia menulis penerima menggunakan email server. Misalnya penerimanya pakai gmail.com, yahoo.com gitu kan. Kemudian ketika sudah, dia akan mengirim menggunakan tabel send yang ada di email tersebut dan akan diteruskan oleh transport agent ini melalui networking. Nah, kemudian networking ini akan menyampaikan email tersebut kepada si user B. User B ini penerima ya, teman-teman ya. Kalau sudah diteruskan oleh transport agent, akan dimasukkan ke dalam mailbox atau kotak masuk. Nah, dari situlah akhirnya si user B ini bisa menerima pesan yang dikirimkan oleh sender user A. As simply as that. Pokoknya kalau misalnya yang email tuh harus ada networkingnya. Jadi semuanya berjalan. Cuman butuh waktu kayak ya nggak butuh 1 menit lah ya udah langsung kekirim. Oke, kita akan lanjut ke parts of email. Ya, di sini ada beberapa bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui. Dimulai dari header, ya, header, kepala email. Sama halnya kayak conventional mail, itu kan harus ada headernya dulu kan. Misalnya kalau yang conventional mail tuh ada kop suratnya gitu ya. Tapi kalau di email ini tidak pakai kop surat, meanwhile dia langsung tertuju pada sender, the routing and the time of the message. Jadi yang namanya header dalam email itu terletak pada pengirimnya. Pengirim disebut dengan header ya. Kemudian the header always contains subject line. Nah, setelah header tuh ada subject line, kayak judul yang harus teman-teman tulis itu judulnya apa. Oke, and then banyak juga ya yang lupa nulis judul email, padahal ini penting banget dan termasuk bagian dari header untuk mengetahui indicates the purpose of the content of the message. Jadi judul itu untuk mengetahui apa sih sebenarnya tujuan email itu ditulis kayak gitu. Jadi it's really important for you to write a subject line. Nah, kemudian ada message body. Nah, message body ini baru nih masuk ke teks yang teman-teman ingin sampaikan kepada penerima. Where you write your message. And finally, yang terakhir ada signature atau tanda tangan. Di sini signature diperlukan sekali karena email itu again dia resmi, so it needs your signature. Kayak tanda tangan gitu ya. Jadi ini menunjukkan your identity the sender, identitas si pengirim seperti itu. So it's really important for you to write a signature. Nah, selanjutnya nih, ini yang disebut dengan header ya, teman-teman ya. Tadi ada dari siapa? Sender. Terus penerimanya siapa? Kemudian subjeknya apa gitu ya. Tadi tentang judul dari email itu dibuat apa. Kemudian date of return, ini biasanya kayak tanggal gitu ya. Terus juga ada CC dan satu lagi ada BCC. Nah, carbon copy itu merupakan pengirim yang disalin gitu bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya kita mau mengirim email ini ke lebih dari satu orang, kita bisa pakai CC ya, carbon copy. Kemudian kalau BCC ini kita mau ngirim ya teman-teman ke orang lain gitu ya. Kemudian kita nggak mau orang lain tersebut itu
mengetahui bahwa kita mengirim, maka dia pakainya blind carbon copy. Nah, ini Miss coba kasih lihat aja deh ya, biar teman-teman ada gambarannya. Nah, ini mulai dari subjek ya. Jadi subjeknya ini saya minta mahasiswa untuk ngirim sesuatu kepada saya melalui email. Jadi di sini saya meminta mereka untuk menulis subjek dengan nama mereka. Namanya untuk Selamat Wahyudi dengan NIM 19225121 dan pengirimannya tanggal 19 Desember 2023. Ini merupakan subjek. Nah, kemudian ada pengirimnya ya, wahyudiuntung13@gmail.com. Terus ada penerima itu ya saya sendiri ya. Dengan email saya nanti teman-teman juga akan melakukan hal yang sama untuk mengirim email kepada saya. Nah, terus ini juga disebut dengan salutation atau ucapan pembuka. Ini pakainya di Honorable Miss Ito. Artinya yang terhormat Miss Ito gitu ya. Baru deh kita akan masuk kepada body text. Nah, body text itu ini dia isi dari emailnya ya. Let me introduce myself. My name is Untung Selamat Wahyudi. Enclosed is my CV in English on attachment. Please kindly to check it out. Ini merupakan isi pesan. Nah, penutupnya bisa thank you for your attention gitu ya. Ini nggak ada. Jadi ini langsung ke tanda tangan ya. Tanda tangannya Untung S. Wahyudi ini bisa teman-teman pakai digital sign ataupun nama terang saja juga boleh. Ya, nah terkait sisi dan BCC, teman-teman bisa mengetahui perbedaannya di sini ya. Jadi ketika kamu ingin mengirimkan email dengan sisi kepada seseorang, semua penerima termasuk yang ada di sisi di sini ya, maka orang tersebut juga akan mendapatkan salinan email tersebut gitu. Jadi penerima yang di sisi biasanya diberi salinan email sebagai informasi tambahan. Nah, misalnya kalian akan ngirim ke dua orang. Yang pertama tulisnya kepada, yang kedua tulisnya ke sisi gitu. Jadi dua orang itu sama-sama akan mendapatkan email yang sama. Tetapi kalau kita berbicara dengan BCC, Blind Carbon Copy, ketika kalian menggunakan BCC, penerima yang dimasukkan dalam daftar BCC tidak akan terlihat oleh penerima utama. Jadi, misalnya kalian akan mengirim email kepada tiga orang, tapi orang yang kedua tuh nggak tahu bahwa ada orang ketiga gitu ya. Jadi, kalian bisa ngetik BCC di sini gitu. Jadi si yang kedua ini nggak tahu kalau kalian ternyata nulis ke tiga email gitu. Ini berguna untuk situasi di mana kalian ingin menjaga kerahasiaan identitas atau alamat email penerima tambahan. Nah, hal ini memungkinkan untuk mengirimkan email kepada beberapa penerima tanpa mereka mengetahui identitas satu sama lain atau jumlah total penerima gitu. Biasanya kalau ini tuh kayak pengiriman sertifikat gitu ya, teman-teman kalau kan habis ikut webinar, itu biasanya BCC-nya banyak gitu ya. Nah, untuk menyembunyikan identitas itu kita bisa pakai BCC email sehingga orang lain yang dikirimin email tuh juga nggak tahu identitas kita. Kayak gitu ya perbedaannya. Kalau yang CC ini semuanya tahu salinan emailnya, kalau yang BCC itu blind, so itu nggak tahu salinan emailnya. Alright, so we are going to the next slide. Nah, ini sebenarnya tuh kayak email yang zaman dulu banget ya. Kalau yang sekarang itu tadi yang udah saya tunjukin ya ke teman-teman. Nah, kalau yang sekarang tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini. Oke, jadi nanti teman-teman akan saya minta untuk menuliskan email. Dan email tersebut itu berisi CV. So you have to make your own CV and then you send it to my email. Lebih lengkapnya teman-teman silakan cek aja tugasnya di ruang tugas ya, meeting 13. Hopefully untuk teman-teman semua bisa mengirimkan CV dengan CV format bahasa Inggris ke email saya. Okay, so I will wait for you. Thank you so much for having me and watching this video. I end close this section. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week. Bye guys.